Halo teman-teman, Etana is here. Are you okay or nah? Ya, ini aku berniat untuk akhirnya bikin video lagi sebelum aku nyoba live streaming ya. I don't know, apakah aku lebih nyaman melakukan streaming nanti atau upload video kayak gini, but I try to find a way so that I can interact with you guys, and I love to have discussion. Jadi kayaknya lebih enak siaran kalau itu ya. Tapi di lain sisi aku juga mikir kalau misalnya ada orang yang ketinggalan gitu atau ya gak sempet buat siaran, kayaknya video kayak gini lebih enak sih. Alright, without further ado, mari kita mulai ya. Hari ini aku ingin membahas tentang body image atau artinya adalah citra tubuh. Nah, apa sih itu citra tubuh? Yuk kita lihat penjelasannya. Loh. Sorry. I forgot. Oke. Jadi, citra tubuh adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang fisik dirinya. Tapi yang penting dalam body image itu adalah pikiran dan perasaan yang dialami seseorang sebagai akibat dari persepsi tersebut. Penting untuk kita pahami teman-teman kalau perasaan ini bisa bentuknya positif, bisa negatif, atau keduanya. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan. Oh ya, Etana mau nanya, apakah kalian pernah mendengar istilah body positivity atau body acceptance? Kalau iya, mungkin kalian familiar dengan topik ini karena body positivity dan body acceptance itu sebenarnya adalah sebuah gerakan yang intinya adalah ngajak kita untuk menerima badan kita apa adanya, penampilan fisik kita apa adanya. Tapi ini ada yang terbaru teman-teman, aku nemu selain itu ada yang namanya health at every size, yaitu penerimaan semua bentuk, ukuran, dan berat tubuh dengan penekanan bahwa pertama, ada berbagai alasan mengapa seseorang mungkin memiliki tubuh yang lebih besar atau kecil. Kedua, tidak semua individu dalam bentuk tubuh yang lebih besar atau lebih kecil itu tidak sehat. Dan belum tentu badannya yang besar atau kecil itu selalu sehat gitu ya. Jadi intinya gerakan ini tuh ngajak kita untuk jangan judgmental jadi orang. Oke, mari kita lanjut. Kita ke aspek body image. Dan ini ada 4 sebenarnya teman-teman. Yang pertama perseptual, kedua afektif, ketiga kognitif, dan yang keempat adalah perilaku. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama perseptual. Cara kita melihat tubuh sendiri tidak selalu merupakan representasi yang benar dari penampilan kita yang sebenarnya. Misal, seseorang mungkin menganggap dirinya gemuk, padahal sebenarnya berat badannya mereka tuh berkurang. Jadi, itulah maksud dari citra diri perseptual. Mungkin kita pernah dengar omongan ini gak sih teman-teman? Aduh, aku tuh gemukan ya. Padahal sebenarnya orang yang ngomong itu adalah orang yang beratnya ideal. Atau beratnya bisa disebut underweight gitu ya. Tapi itu dia tadi, karena mereka yakin dirinya itu karena naik berat badannya sedikit, atau mungkin dia ngerasa bajunya nggak cukup sedikit gitu ya. Itu udah mulai, aku ngerasa gemuk nih gitu. Padahal kita yang ngelihat, orang lain yang ngelihat itu enggak biasa aja. Tapi perasaan itu bisa jadi valid ya teman-teman, bukan berarti kayak kita banding-bandingin gitu. Kadang kan kita suka nanya, kalau lu gemukan gua apa? Gua sebutannya apa? Kalau lu aja dianggapnya gemuk, gua apa? Oke. Yang kedua itu afektif. Afektif itu tentang perasaan suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, puas tidak puas dengan penampilan dan tubuh kita sendiri. Atau mungkin ada bagian dari tubuh yang kita nggak suka.
Biasanya ini tentang perasaan, aduh aku pingin deh ngubah warna kulit misalnya, atau aku pingin deh nggak punya kondisi kulit gitu, yang misalnya kayak jerawatan atau punya flek hitam atau berkerut. Nah itu perasaan ya, menganggap kalau diri itu tuh kayak kurang deh. Lanjut, yang ketiga itu adalah kognitif. Kognitif itu adalah cara berpikir, keyakinan yang kita punya. Misal ada orang yang lebih ngerasa pede atau mungkin ngerasa lebih lebih baik gitu kalau berat badannya berkurang. Aku lebih cantik kalau aku lebih kurus. Aku ngerasa bakalan diterima sama orang kalau aku lebih putih misalnya. Nah itu kognitif, pikiran sendiri gitu. Terus yang terakhir itu perilaku. Kalau misalnya ada seseorang gak puas nih sama penampilan mereka, bisa jadi mereka menggunakan cara destruktif, perilaku seperti olahraga berlebihan, makan tidak teratur, starving themselves, atau kayak ya minum obat-obatan, jamu, suntik, operasi. Ya itu tuh perilaku, jadi hal yang dilakukan. Nah loh, terus gimana dong caranya kita punya body image yang positif? Sebelum kita kesana, kita ngomongin dulu yuk pentingnya punya body image yang positif. Yang pertama, itu bisa meningkatkan harga diri kita. Kalau misalnya kita punya harga diri yang tinggi, kemungkinan orang itu akan merasa ada di puncak kehidupan. Karena ya sudah legowo, udah tidak berharap lebih, tidak komplain tentang penampilannya sendiri, lebih mudah bersosialisasi, ya, tidak insecure lagi kalau mau kenalan sama orang, takutnya dilihatnya fisiknya gitu, udah lewat itu mah. Terus ini ngerasa lebih bahagia dan lebih sejahtera, well-being ya, happiness tuh. Yang kedua, membantu penerimaan diri. Ya, ini hampir mirip sih kayak yang harga diri tadi. Karena kita udah punya self esteem yang tinggi, self esteem yang kuat, kita udah kokoh, omongan orang lain itu udah kayak angin aja. Ya, mungkin iya sih kita bisa tetap tersinggung, kita bisa tetap sakit hati. Tapi ya udah, itu nggak akan ngefek apa-apa ke kita gitu. Karena sudah ngerasa menerima diri, penampilan kita tuh udah pemberian Tuhan. Udah begini apa adanya, kita udah berusaha maksimal. Yang penting kita makan lancar, olahraga ya jalan gitu ya. Kita nggak ngerasa terbebani, tersiksa. Jadi kita juga nggak gampang terpengaruh sama media. Ya nggak sih? Kadangnya aku tuh ngelihat iklan body shaming, itu iklan jahat banget, tau nggak omongannya. Aku nggak tahu kenapa ada teknik iklan yang menggunakan cara jahat kayak gitu, bisa-bisanya. Nah, kalau misalnya kita udah menerima diri sendiri, iklan kayak gitu juga nggak bakalan ngefek sih. Atau mungkin ekspektasi dari masyarakat, ekspektasi dari keluarga, ekspektasi dari pasangan ya. Ya kalau misalnya mereka nggak bisa nerima kita bikin standar sendiri aja. Ya nggak. Terus ini ada tentang punya pandangan dan perilaku yang sehat. Udah nggak lagi tuh yang namanya kita diet ngasal, olahraga sampai sakit-sakitan badan. Pokoknya sikap dan praktik yang kita ambil itu seimbang. Ya, kita tahu limit. Lanjut. Nah ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu nggak puas sama tubuhnya sendiri? Yang pertama itu usia. Biasanya mereka yang dari masa kecil
atau mungkin semasa remaja itu sering di fat shaming, itu mulai tuh jadi tumbuh insecure dari situ ya, omongan yang gak enak. Bahkan jangankan anak-anak atau remaja, orang tua pun kadang suka ya gitu, ada yang komen tentang badannya langsung berubah, ada yang komen tentang wajahnya langsung ke dokter klinik kecantikan gitu ya. Itu tergantung usia sih. Jadi kayaknya sepanjang hidup kita sih bisa jadi ada momen kita nggak puas sama tubuh sendiri. Terus yang kedua, gender. Remaja perempuan lebih rentan terhadap ketidakpuasan citra tubuh dibandingkan remaja laki-laki. Namun, nggak semua ketidakpuasan tubuh pada laki-laki itu sama gitu ya, sama perempuan. Oh ya, by the way, aku lupa mention, ini tuh dari tadi aku sumbernya dari National Eating Disorder Collaboration. Jadi ada website khusus tentang eating disorder. Menurut aku tuh kayaknya di Indonesia website kayak gitu perlu sih, ya nggak sih, khusus untuk depresi atau tentang mental disorder misalnya. Ini juga eating disorder atau website khusus untuk sexual harassment. Oke, I'm sorry. Nyelenong dikit ya tadi ya pembahasannya. Lanjut, tadi udah gender, sekarang yang ketiga yaitu orang yang mengalami harga diri rendah atau mengalami depresi. Ya, they are at the lowest point of their life, so sometimes they don't feel good about themselves, about how they look. Sometimes they feel like they're not worthy, and they cannot even stand to look at themselves. Terus lanjut, personality traits atau ciri-ciri kepribadian. Orang yang cenderung perfeksionis, pokoknya apapun harus sempurna, mereka punya prestasi yang tinggi, dan secara kognitif lebih punya pikiran hitam putih gitu. Mereka akan mengira dan akan menginternalisasikan bahwa ya harus cantik, harus tinggi, harus semok, harus punya roti sobek. Dan itu dia tadi ya, karena perfeksionis suka membandingkan diri dengan orang lain. Ya, ini tuh intinya tentang presentasi diri sih. Terus yang pastinya orang gak puas sama penampilan sendiri karena ya ejekan. Gini deh guys, mau kita sekuat apapun, walaupun kita tadi tuh udah menerima diri sendiri ya, kalau punya omongan gak enak ya tetap rasanya gak enak. Walaupun kita kayak ngerasa benteng kita sudah kuat nih ya, tapi kalau udah ditusuk gitu, sakit bro. Terus apa nih? Oh, punya temen atau keluarga yang berdiet, jadi tuh kayak kita ngerasa punya tekanan. Kayak misalnya ada orang sekitar kita ngomongnya diet mulu, lu bayangin, lu lagi makan, nah orang yang lagi diet itu ngomongin tentang dietnya dia. Maksudnya, mohon maaf nih, lagi makan nih gue nih. Gitu kan, kayak ada ekspektasi, apa gue juga ikutan diet aja kali ya, apa gue juga harus turun berat badan. Ya ada perasaan guilty atau shame-nya gitu lah. Selanjutnya ini, merasa ukuran tubuh yang lebih besar. Kalian tau gak sih guys, ada loh orang yang dia dari bayi guys, punya tubuh yang besar. Dia pas batita, pas balita, pas anak-anak, pas remaja, itu badannya besar. Apakah tandanya dia doyan makan? Bisa jadi gitu ya, atau mungkin dikasih makannya begitu, pola makannya kayak gitu. Ya udah, all their life itu mereka punya ukuran tubuh yang lebih besar. Jadi ya mereka kayak ngerasa, kenapa sih kok badan aku kayak gini, dari dulu aku nggak pernah ada momen badannya kurus gitu. Atau misalnya ini deh yang misalnya warna kulit gitu, kenapa sih dari dulu aku nggak pernah putih, kok aku kayak kelihatannya dekil ya misalnya. Ya seperti itulah. Lanjut, nah ini nih tanda-tanda
Oh ya, kenapa aku ngomongin tanda-tanda? Misal kalian punya teman yang atau orang sekitar kalian sih punya tanda-tanda ini, they need your support gitu, they need your affirmation. Kalau misalnya kalian kayak ngerasa sedih gitu ngelihat mereka, kok insecure banget sih, padahal sayang loh, kamu tuh menarik, kamu tuh cantik, kamu tuh manis, kamu tuh ganteng, kamu tuh keren. Tapi orang-orang yang punya body image negatif itu nggak akan bisa ngelihat itu, teman-teman. Dan biasanya pertama mereka akan ngomongin diet mulu, ngomongin kalori. How do I know? I've been there. Diet berulang, pokoknya catering, makanan sehat gitu, ngomongin olahraga, ngomongin betapa mereka merasa bersalah makan. Ya itu. It was not a good time. Terus ini yang tadi olahraga tuh, olahraga kompulsif. Misalnya gini, aduh ini sedih banget sih kalau diinget. Etana makan donat dan Etana tahu kalori donat berapa. Etana cari tahu gimana caranya kalori donat itu kebakar. Ya, realistically it doesn't work that way. Kayak lo tidak bisa langsung beranggapan kalori donat yang sudah dicerna itu hilang aja gitu lemaknya. Enggak. Atau nggak, jangankan itu, makan kerupuk. Dulu tuh kerupuk nggak ada di jadwal dietnya aku. Aku ngerasa bersalah banget itu makan ekstra kerupuk 100 kalori ya. Oh my god, ya pokoknya omongan tentang kayak gitu deh. Mereka tuh kayak punya kalkulator kalori di otak sampai kayak ngerasa bersalah dan gimana caranya biar bisa balas dendam ke dirinya sendiri. Ya karena sudah melanggar gitu. Itu sedih banget sih, teman-teman. Terus ini memeriksa tubuh. Dikit-dikit ngaca, dikit-dikit kayak nanya orang, menurut lo badan gue gimana? Gue udah kayak kelihatan perubahannya belum? Atau misalnya kayak ngeliat bolak-balik ngecek ukuran lingkar lengan, lingkar paha, lingkar pinggang gitu ya. Itu tuh, wah. Terus lanjut, menghabiskan banyak waktu untuk penampilan. Misal, ini kayak ngatur baju sih. Aduh, aku pakai baju yang mana ya biar nggak kelihatan terlalu gemuk atau terlalu kurus. Aduh, aku pakai apa ya biar kelihatan cocok nih sama warna kulitnya aku gitu. Biar aku nggak kelihatan terlalu putih atau nggak terlalu tan misalnya. Itu dipikirin tuh, dan itu ngabisin waktu. Lanjut, mikirin atau kayak bicarain terus tentang ya penampilan, bentuk tubuh spesifik, tentang body goals-nya mereka. Terus ini pengawasan diri. Ini sih yang aku pernah omongin gitu sama psikolog. Jadi ketika kita tuh nyubit diri sendiri atau kayak bikin garis hayalan, misalnya kita bilang gini, aduh aku pingin deh bagian lemak yang di sini hilang. Terus kita tuh kayak kayak mencengkram bagian itu, berharap itu bagiannya bisa hilang, as if like we can cut a part of ourselves. Nah itu sih, itu udah tahap yang ya begitulah. Terus ini perbandingan, ya membandingkan diri itu ya pastinya. Dan terakhir adalah menghindari kaca, menghindari tubuh sendiri, nggak mau ngelihat diri sendiri di kamera, nggak mau ngambil foto, nggak mau selfie, pokoknya nggak mau lihat tubuh sendiri deh, saking kita nggak suka gitu. Terus next part, ini cara meningkatkan ya, ini terakhir. So what can we do kalau misalnya kita ada di posisi kayak gini? Kalau kalian punya tips versi diri sendiri, let me know ya di komen. Yang pertama, kita harus fokus pada kualitas, keterampilan, dan bakat positif yang kita punya. We are more than we look kan? Kita nggak cuma penampilan fisik keluar doang.
Lihat tuh achievement. Lihat tuh skill, what is your competence, what is your ability, your knowledge, your attitudes. Itu adalah hal-hal yang patut dibanggakan selain penampilan. Jadi ya ada backup gitu. Terus jangan lupa katakan hal yang positif ke diri sendiri. Praise yourself. You are feeling cute, you are feeling handsome, say it. Oh my god, today I look cute, I look hot, I look sexy, I look like a snack. Like a snack. Pokoknya gitulah. Puji diri sendiri, oke? Itu kayak terdengar gimana gitu ya. But try it. Bayangin dipuji sama diri sendiri. Kalian tahu standar kalian kayak gimana kan? Terus kalian puji diri kalian gitu. Dan seakan-akan kayak kalian sudah memenuhi standar sendiri. Rasanya enak banget guys. Coba deh. Terus hindari self-talk yang negatif. Jangan bandingin sama tubuh orang lain. Tentunya kita gak mau nambah luka, gak mau nambah beban, gak mau jadi overthinking, negative thinking. Jadi hindari triggernya. Dan itu berhubungan tuh sama yang buat keputusan sadar tentang apa yang harus dibaca dan dilihat. Kayak seriusan, kalau misalnya gini, dulu tuh aku nge-follow banyak akun-akun fitness coach, akun catering diet, itu aku unfollow semuanya. Karena itu ngerasa flashback aja gitu, ke trigger aja lagi. Nah, jadi hati-hati di filter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Dan jangan lupa untuk fokus sama apa yang kita bisa perbuat. Tetapkan tujuan yang positif. Kalau ini tuh untuk gaya hidup sehat, bukan untuk nurunin berat badan aja atau nambahin berat badan aja. Ada hal yang lebih penting dari itu. Atau misalnya kalau ini bukan tentang penampilan fisik dalam artian badan ya, maksudnya berat gitu. Misalnya warna kulit. Kalian tahu nggak sih? Simpelnya sekarang tuh Gen Z, Gen Z gitu. Itu udah demand yang namanya inclusivity. Jadi nggak cuma warna kulit cantik Asia ya, seperti mutiara dan putih bengkoang. Udah nggak kayak gitu lagi. So don't you worry. Well, yeah, that pretty much it. Thank you so much teman-teman udah dengerin Etana hari ini. I see you again next time and goodbye.